Dengan dibagikannya pengalaman ini, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Dalam cerita kali ini, banyak sekali interaksi dan gangguan yang memang sengaja tidak kami sampaikan. Hal itu sesuai permintaan dari narasumber agar menyampaikan isi cerita secukupnya saja. Karena asal kalian tahu, tokoh utama dalam cerita ini hingga saat ini masih mengalami trauma yang sangat berlebihan. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Jika kalian pernah ke Pulau Bali atau bahkan berdomisili di Pulau Bali, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan sesajen yang memang banyak sekali kita jumpai di tiap-tiap depan bangunan ataupun di sepanjang jalan trotoar. Hal itu terbilang lumrah karena di Pulau Bali mayoritas penduduknya beragama Hindu yang di setiap kegiatan spiritual sepertinya mengharuskan adanya sesajen. Dan dengan adanya semua itu, Bali memang dikatakan sebagai pulau yang sangat eksotis. Karena selain menyuguhkan pemandangan alam yang sangat menakjubkan, di sana kita juga bisa merasakan betapa kentalnya budaya dan adat yang masih dijaga erat oleh penduduk setempat. Jadi, tidak heran jika Pulau Bali dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata bagi warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Begitupun pula dengan seseorang, sebut saja namanya Arya, dan istrinya bernama Luna. Seorang warga asli Jawa Barat yang memilih untuk berlibur ke pulau tersebut karena terpikat dengan keindahannya. Mereka adalah sepasang suami istri yang bisa dikatakan masih baru saja berkeluarga. Liburan waktu itu adalah liburan yang memang sudah sangat lama mereka nanti-nantikan. Sebuah liburan yang sengaja mereka lakukan untuk sejenak keluar dari sibuknya pekerjaan. Singkat cerita, setelah hari yang mereka sepakati telah tiba, akhirnya mereka memulai liburan menuju Pulau Dewata dengan menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun jarak dari kotanya ke Pulau Bali sangatlah jauh, hal itu menjadi tidak terasa ketika istrinya Arya menemaninya dengan sesekali mengajak bercanda agar tidak bosan mengemudikan kendaraan yang saat itu tetap melaju. Dan setelah hampir 2 hari perjalanan, akhirnya mereka berdua sampai di pulau yang memang sangat terkenal dengan wisatanya ini. Dan lagi-lagi, benar kata orang-orang, selain menyajikan pemandangan dan wisata yang sangat memanjakan mata, di sini juga sangat kental dengan budaya dan segala macamnya. Hal itu terlihat dari sangat banyaknya ditemukan warga lokal yang dengan anggun mengenakan pakaian adat lengkap dengan atributnya. Mulai dari jarik khasnya, serta ikat kepala yang membuat siapapun yang melihat pasti akan semakin betah tinggal di sana. Waktu itu, sesampainya Arya di pulau tersebut, dia memang langsung mencari penginapan dan segera beristirahat. Karena selain badan itu sudah sangat letih, Arya memang berniat memulai liburan bersama istrinya di keesokan harinya, agar badannya itu terasa lebih segar bugar. Singkat cerita, keesokan harinya, tentu saja Arya langsung memulai liburannya dengan mengunjungi berbagai tempat wisata yang memang sangat banyak di pulau itu. Bahkan semua kebahagiaan saat itu rasanya sudah tidak bisa digambarkan lagi. Semuanya dinikmati dengan penuh sukacita, ditambah dengan hadirnya istri tercinta yang saat itu setia menemaninya. Namun nyatanya
Kebahagiaan Arya di pulau tersebut tidaklah berlangsung lama. Di hari ke-6, Arya berada di pulau tersebut. Waktu itu, Arya mengunjungi salah satu destinasi wisata yang mengharuskannya lebih berhati-hati dan lebih sopan ketika memasuki kawasan wisata tersebut. Hal itu dikuatkan ketika Arya memasuki tempat tersebut. Dia dan istrinya langsung diarahkan oleh pemandu wisata untuk mengenakan pakaian yang sopan dan tak lupa memakai atribut yang memang sudah disediakan, mulai dari ikat kepala, selendang, hingga jari. Saat itu harus benar-benar mereka kenakan. Karena ternyata tempat yang dikunjungi tersebut menurut bapak pemandu wisata adalah tempat yang sangat suci. Tidak berhenti di situ saja. Saat itu, Arya juga sempat melihat adanya beberapa warga sekitar yang juga tengah melakukan kegiatan spiritual. Dan setelah Arya melakukan semua arahan dari pemandu wisata tersebut, akhirnya mereka masuk dan menikmati wisata serta pemandangan alam yang saat itu disajikan memang sangatlah menakjubkan. Di tempat tersebut, Arya melihat banyak sekali bangunan yang sepertinya memang digunakan sebagai kegiatan spiritual. Tapi yang membuat tempat ini istimewa adalah tempat ini berada tepat di pinggir pantai dengan pemandangan laut yang sangat indah. Bahkan di tempat ini, Arya juga menyaksikan berbagai pertunjukan seni yang memang menjadi ciri khas dari Pulau Bali ini sendiri. Dan setelah puas bersuah fotoria, akhirnya Arya kembali ke hotel untuk segera beristirahat. Karena keesokan harinya, Arya memang berencana untuk kembali pulang karena pekerjaan yang sudah sedari lama menunggunya datang. Namun, ketika sampai di hotel tempatnya beristirahat, saat itulah pertama kalinya Arya melihat ada yang aneh dengan istrinya. Malam itu, Arya melihat wajah istrinya tiba-tiba berubah menjadi pucat, seperti orang yang sedang sakit. "Kamu kenapa sayang? Kok pucat banget?" ucap Arya sambil membelai pipi istrinya. "Gak tahu mas, badanku tiba-tiba lemas setelah dari tempat tadi," ucap istrinya sambil melepaskan satu persatu pakaiannya. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya beristirahat. Esokan harinya, mereka memutuskan untuk segera kembali pulang, mengingat keadaan istrinya Arya yang saat itu memang terlihat kurang enak badan. Selama perjalanan pulang, pikiran Arya sudah tidak karuan karena istrinya yang sebelumnya ceria, tertawa-tawa, bergurau bercanda, waktu itu tiba-tiba berubah menjadi pendiam. Dan puncaknya, semua keanehan tersebut bermula sejak mereka baru saja meninggalkan Pulau Bali dan baru menginjak di Pulau Jawa. Malam itu, Arya memang sempat mendengar istrinya yang tiba-tiba mengeluh sakit di bagian kepala. "Kepalaku kok tiba-tiba pusing ya mas," ucapnya. Mungkin mabuk laut yang, kan kita baru saja turun dari kapal feri," ucap Arya sambil terus melanjutkan perjalanan. Dan setelah beberapa jam berjalan dan kelelahan, akhirnya Arya ini memutuskan untuk bermalam di salah satu penginapan yang ada di pinggir pantai di daerah Situbondo, Jawa Timur. Sesampainya di penginapan, saat itu pertama kalinya dia melihat keanehan yang ada di dalam tubuh istrinya. Malam itu, ketika Arya melihat istrinya ganti baju, dia melihat seluruh tubuhnya dipenuhi luka memar yang entah dari mana datangnya. Melihat hal itu, tentu saja Arya seketika terkejut dan segera mendekatinya untuk memastikan jika apa yang saat itu dia lihat tidaklah berbahaya. "Loh, seluruh tubuhmu kok lebam-lebam gini yang? Kamu kenapa?" ucap Arya kaget. "Gak tahu mas, tapi gak apa-apa kok, gak sakit juga," jawabnya pelan
sambil terus berjalan ke arah ranjang. Dan akhirnya dia pun beristirahat. Kok aneh ya, wajah istriku kok kelihatan semakin pucat, pikir si Arya ini. Namun karena istrinya ini menganggap hal itu tidak berbahaya, akhirnya Arya mencoba terus berpikiran positif dan duduk di teras kamar sambil mulai menyalakan sebatang rokok. Dan belum lama Arya duduk dan memandangi air laut yang saat itu sedang pasang. Malam itu, tiba-tiba Arya melihat ada sesosok nenek-nenek yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba terlihat melintas di depannya sambil menatap sayu. Melihat nenek tersebut menatap Arya, Arya pun membalas tatapannya dengan senyuman, layaknya memberi hormat kepada orang tua. Namun anehnya, nenek-nenek itu tiba-tiba berhenti tepat di depan kamarnya sambil terus memperhatikan Arya dengan aneh, seolah beliau melihat ada yang salah di dalam tubuhnya. Melihat hal itu, Arya yang sebelumnya duduk tenang, waktu itu tentu saja langsung berdiri dan menghampiri nenek-nenek tersebut seraya memberi hormat. "Malam, Nek, mau kemana?" ucap si Arya mendekatinya sambil sedikit menundukkan kepalanya agar lebih terlihat sopan. Namun sayangnya nenek-nenek itu sama sekali tidak menjawab pertanyaannya dan mengalihkan pandangannya ke arah istrinya yang saat itu masih tertidur di dalam kamar. Malam itu memang Arya ini sengaja tidak menutup gorden kamarnya. Hal itulah yang akhirnya membuat siapapun yang kebetulan sedang berada di depan kamarnya pasti juga bisa melihat ke arah dalam kamar. Semua itu memang sengaja dilakukan agar Arya bisa terus mengawasi istrinya, meskipun dia tidak sedang berada di dalam kamar. Tapi malam itu, melihat tatapan nenek tersebut yang terlihat sangatlah aneh, tentu saja membuat Arya seketika kebingungan dengan apa yang sebenarnya nenek-nenek tersebut lihat. "Nenek lihat apa?" "Itu istri saya, Nek, lagi istirahat," tanya Arya dengan sopan. Malam itu Arya masih ingat dengan sangat jelas, mulai dari wajah hingga pakaian yang dikenakan oleh nenek-nenek tersebut sangatlah khas, layaknya nenek-nenek Jawa kuno. Rambutnya yang diikat rapi dengan baju warna kuning yang sudah sedikit pudar membuatnya waktu itu berpikir jika si nenek-nenek tersebut adalah penduduk asli sini. Dan belum selesai dia memperhatikan nenek-nenek tersebut, tiba-tiba beliau mengucapkan kata-kata Jawa halus yang Arya pun kesulitan untuk memahaminya. Namun beberapa kata masih diingatnya hingga saat ini. Adalah kata-kata bau rekso, ngelama, diitek-itek, digondol, kata-kata mati, dan kata-kata melok muleh. Nah, kata-kata tersebut terselip di antara ucapan panjang yang Arya pun tidak paham maksud dan artinya. Hal itu bisa dibilang wajar karena Arya memang bukan berasal dari Jawa Timur. Melihat kata-kata yang terselip ini, menurut Arya ini, ucapan nenek-nenek tersebut sepertinya berisi sebuah peringatan keras. Karena Arya tidak mengerti ucapan nenek-nenek itu, malam itu dia hanya mengangguk-ngangguk sambil tersenyum dengan tangan yang merogoh kantong celananya untuk mengambil sedikit uang dan ingin berbagi rezeki. Namun anehnya, ketika Arya hendak memberikan uang itu kepada nenek-nenek tersebut, tiba-tiba nenek-nenek itu melanjutkan langkahnya dengan tidak menghiraukannya sama sekali. Dan tidak berhenti begitu saja. Ketika nenek tersebut berjalan meninggalkan Arya, Arya seketika mencium aroma wangi yang sangat luar biasa, yang saat itu dia pun tidak tahu asalnya ini dari mana. Dan setelah kepergian nenek-nenek tersebut, Arya memilih untuk tidak terlalu menghiraukannya dan memilih untuk berjalan sedikit ke arah laut yang saat itu memang tepat berada di depan kamarnya. Dan singkat cerita, setelah puas menikmati pemandangan laut malam, akhirnya Arya pun berniat kembali masuk ke dalam kamar
untuk segera mengistirahatkan badannya. Namun sayangnya, ketika Arya membalikkan badan dan melihat ke arah kamar, malam itu dia sangat terkejut. Jantungnya yang sebelumnya berdetak tenang, waktu itu seketika berubah menjadi berdetak kencang, disertai dengan tubuhnya yang gemetar tidak karuan. Benar sekali, malam itu dia melihat dengan sangat jelas dari kejauhan. Di dalam kamar ada sosok tinggi besar dengan seluruh badan yang dipenuhi dengan bulu-bulu hitam. Sosok tersebut terlihat berdiri tegak tepat di samping istrinya beristirahat. Melihat hal itu, tentu saja Arya seketika berlari menuju kamarnya yang saat itu memang berada sedikit jauh dari dirinya. Masih sangat teringat jelas di kepalanya. Ketika dia semakin dekat dengan kamar, malam itu dia benar-benar semakin bisa melihat sosok tersebut dengan sangat jelas. Wajahnya, bulunya, posturnya, dan segala macamnya saat itu benar-benar terlihat sangat menakutkan. Namun anehnya, ketika Arya ini sampai di depan kamar dan membuka pintunya, sosok tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Awalnya, dia memang sempat mengira jika itu adalah halusinasinya. Namun, setelah melihat adanya bekas sisa seperti air liur yang tercecer di lantai, dia pun sangat yakin dengan apa yang dilihat barusan bukanlah halusinasi, dan memang benar ada sesuatu yang sudah menghampiri istrinya. Mengetahui hal itu, tentu saja Arya seketika mengunci pintu kamar dan tidur memeluk istrinya. Namun sayangnya, belum lama tertidur, tiba-tiba dia dikejutkan dengan adanya suara berisik yang berasal dari dalam kamar. Suara tersebut sangatlah mengganggu hingga akhirnya dia terbangun dari tidurnya. Ketika terbangun, Arya sangat terkejut bukan main, karena saat itu Arya melihat istrinya duduk diam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Mengetahui hal itu, tentu saja dia langsung kaget dan segera memegang tubuh istrinya sambil berusaha menyadarkannya. Yang, bangun Yang!" teriak si Arya sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Dan tak lama kemudian, istrinya pun bangun dengan keadaan yang terlihat kebingungan. "Aduh mas, kepalaku sakit," ucap istrinya. "Kamu kenapa Yang? Ya Allah," ucap si Arya dengan cemas. "Aku sepertinya mimpi buruk mas," jawab istrinya Arya. "Ya sudah, yuk tidur lagi. Jangan lupa berdoa sebelum tidur," ajak si Arya. Malam itu, setelah keadaan sudah kembali tenang, akhirnya mereka berdua pun kembali tidur karena waktu yang masih menunjukkan pukul 2 pagi. Karena pikiran yang saat itu menjadi tidak karuan, akhirnya Arya pun tidak bisa tidur dengan tenang. Malam itu, Arya tetap membuka matanya, namun dengan mematikan lampu kamar, agar istrinya bisa tidur dengan nyenyak. Dan tidak lama setelah itu, di tengah-tengah gelapnya ruangan kamar yang disertai suara ombak laut yang terdengar semakin besar, Arya tiba-tiba melihat ada orang yang sepertinya sedang warawiri di depan kamarnya. Meskipun saat itu dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, namun dia bisa memastikan jika sosok tersebut adalah perempuan yang ukuran tubuhnya lebih tinggi dari ukuran orang pada umumnya. Hal itu terlihat dari bayangan tubuhnya yang terlihat lebih tinggi dari biasanya, ditambah rambutnya yang juga terlihat memanjang ke belakang. Melihat hal itu, tentu saja seketika tubuh Arya ini gemetar tidak karuan dengan keringat yang kembali keluar bercucuran. Tidak berhenti di situ saja. Malam itu, ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika dia melihat sosok tersebut tiba-tiba nampak berhenti tepat di depan kamarnya, dan kepalanya seperti menoleh ke arah kamarnya. Melihat hal itu, Arya pun seketika memeluk istrinya sambil tubuhnya yang tidak henti-hentinya gemetar ketakutan.
Dan anehnya, ketika dia itu memeluk tubuh istrinya, Arya merasakan tubuh istrinya saat itu sangatlah dingin seperti es. Merasakan hal itu, tentu saja Arya kembali terkejut dan seketika membangunkan istrinya dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak karuan. Yang, bangun yang!" teriak si Arya sambil menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. Karena istrinya tak kunjung bangun, ditambah bayangan perempuan tersebut kini sudah memegangi jendela sambil terlihat mengintip ke dalam kamar. Arya pun memutuskan untuk segera berdiri dan menuju ke arah dinding untuk menyalakan lampu agar ruangan di dalam kamar ini menjadi terang. Namun anehnya, ketika lampu kamar sudah menyala, waktu itu Arya tidak lagi melihat sosok bayangan yang sebelumnya memang terlihat berdiri di depan kamar ini. "Loh, kok nggak ada?" pikirnya dalam hati. "Lihat siapa, Mas?" ucap istrinya yang saat itu tiba-tiba sudah duduk sambil menatap ke arahnya dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Hingga kini pun Arya masih bisa mengingatnya dengan jelas. Malam itu dia seolah tidak mengenali istrinya lagi. Senyuman istrinya yang saat itu diarahkan kepadanya benar-benar sangat aneh dan menyeramkan. "Loh, kamu kok tiba-tiba bangun? Kamu nggak apa-apa, Yang?" tanya si Arya sambil duduk di samping istrinya. "Kamu lihat apa sih? Cari siapa? Aku kan di sini," ucapnya dengan nada suara yang sedikit lebih besar. Dan tanpa menjawab perkataan istrinya, Arya langsung bergegas mengemasi barang-barangnya dan berniat segera meninggalkan penginapan tersebut. Karena dia berpikir ada yang salah dengan semua ini. "Ayo check out, sepertinya ada yang ngikutin kita," ucap si Arya sambil bergegas mengemasi barang-barangnya satu persatu. Namun anehnya, waktu itu istrinya hanya diam sambil melotot menatapi semua aktivitasnya. Dan setelah semua barang-barangnya ini sudah ditata rapi, dia pun bergegas keluar kamar sambil menarik istrinya yang saat itu masih membisu. Dan tanpa memikirkan hal itu, Arya terus melangkahkan kakinya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dan setelah selesai mengembalikan kunci kamar, akhirnya Arya pun melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang sudah sangat tidak karuan. Sepanjang perjalanan pulang, Arya sama sekali tidak melihat istrinya mengeluarkan sedikit pun obrolan. Dia yang sebelumnya sangat ceria dan humoris, gampang bercanda, waktu itu berubah dengan hanya diam dengan tidak mau makan sedikit pun. Dan singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjang seharian, dia memutuskan untuk transit di Yogyakarta karena badannya yang saat itu sudah tidak kuat lagi mengemudi dan harus kembali beristirahat. Dan setelah menemukan penginapan yang dirasa cocok dengan kantongnya, akhirnya dia pun menginap di salah satu hotel yang memang tidak jauh dari Malioboro. Namun ketika Arya ini di dalam hotel, dia lagi-lagi melihat istrinya yang bersikap semakin aneh saja. Istrinya ini beberapa kali terlihat seolah sedang mengobrol dengan seseorang, dan tidak jarang pula dia terlihat tertawa-tawa sendiri, seolah melihat hal yang sangat lucu. Dan ketika Arya menegurnya, lagi-lagi dia hanya menatap si Arya dengan tatapan yang sangat aneh, seolah dia tidak mau diganggu. Karena Arya mulai khawatir dengan semua perilakunya, akhirnya Arya ini mencari informasi tentang orang pintar yang ada di sekitar Jogja, karena dia menduga jika istrinya ini sudah diikuti oleh makhluk yang tak kasat mata. Dan setelah mendapatkan informasi dari petugas hotel, Arya akhirnya diantar ke daerah Bantul untuk mencari tahu apa yang sebenarnya menimpa istrinya. Singkat cerita, sesampainya di rumah orang pintar tersebut, istrinya langsung ditangani dan diobati. Waktu itu benar-benar sudah tidak lagi melihat istrinya Arya sebagai orang yang normal. Dia sudah bertingkah aneh dengan sesekali menari-nari tarian khas Pulau Bali, tari-tarian leak. Dan setelah melakukan prosesi penyembuhan yang sangat panjang,
Akhirnya istrinya pun berangsur-angsur membaik. Menurut orang pintar tersebut, istri Arya ini tidak sengaja meludahi dan menginjak sesajen yang ada di tempat yang mereka kunjungi ketika di Pulau Bali. Hal itulah yang akhirnya membuat dia menjadi tidak waras dan diikuti sampai di sini. Untuk mengobatinya, Arya diharuskan kembali ke Pulau Bali demi menuntaskan prosesi penyembuhannya. Karena tidak ada pilihan lain, Arya pun akhirnya menyewa sopir untuk mengantarkan kembali ke pulau tersebut. Di sana, istrinya ini kembali diobati. Dan setelah beberapa hari, akhirnya Arya pun diperbolehkan untuk pulang karena istrinya yang sudah dianggap sembuh dari gangguannya. Akhir cerita, kini istrinya si Arya ini sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Tapi sayangnya, sekarang dia bisa dikatakan berubah menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Namun, Arya terus berusaha menuntunnya agar dia selalu dekat dengan Sang Maha Pencipta, agar dia bisa kembali ceria seperti sedia kala. Terima kasih teman-teman, para sahabat. Semoga pengalaman Arya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dimanapun kita berada.